Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda Keranggan kami hormati. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita masih berbicara hukum terkait dengan sholat jamaah. Ada beberapa poin. Poin pertama tentang sholat di antara beberapa tiang yang diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau menghafal 2286 hadis. Jadi kunna nattaqi, beliau mengatakan dahulu kami, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk sholat di antara tiang-tiang. Ya. Kemudian di sini ada beberapa hal yang ditambahkan, walaupun ini bukan ucapan Rasulullah SAW, ini ucapan Anas bin Malik, tetapi ucapan Anas bin Malik ini dianggap hadis karena beliau memang waktu itu bersama Rasulullah SAW. Kami diperintahkan, atau kami biasanya para sahabat itu menghindari sholat di antara tiang-tiang. Dari sini kemudian kita menjelaskan bagaimana hadis itu terdiri daripada ucapan Rasulullah SAW, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau, ketetapan terhadap perbuatan orang lain, seperti perbuatan Anas bin Malik, ya, yang ada dalam hadis ini. Semisal itu adalah hadis Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini seorang anak yang berumur 9 tahun menjadi imam sholat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak melarang, artinya boleh. Artinya boleh, ini juga hadis. Begitu juga, ya, sebagaimana telah disebutkan, sholat di tiang masjid. Kemudian ini agak sensitif dikit masalah azal, ya, KB alami. Kemudian Bilal, ya, ketika beliau melakukan sholat setiap habis wudhu, namanya sholat toharoh, yang menyebabkan Rasulullah SAW bertanya karena beliau melihat sandal Bilal berada di surga. Kemudian beliau bertanya sama Bilal, wahai Bilal, apakah yang kamu kerjakan selama ini? Saya setiap batal wudhu dan setiap wudhu sholat toharoh. Ya, sholat toharoh ini yang mengantarkan Bilal ke surga. Ya. Begitu juga sholat sunnah. Ya. Ini nampaknya pertanyaan, langsung pertanyaan ini, ya, doa duduk di antara dua sujud, ya, doa istiftah. Kemarin Bapak siapa yang bertanya itu? Ya, masih ingat ada yang bertanya kemarin? Doa istiftah itu macam-macam, ada 11 riwayat, di antaranya adalah Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, NU wajjahtu wajhiya, ya, dan ada 9 lagi, termasuk doa yang paling pendek adalah apa Pak kemarin Pak?
subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini doa istiftah terpendek dan terbagus karena isinya pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan beliau dari segala kekurangan. Kemudian juga ada doa apa namanya Pak? Doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini juga doa dua sujud yang terpendek karena kemarin juga ada yang bertanya wajburni itu apa? Wajburni itu kejebur ya dan sebagainya. Ya. Lah kemudian ada rahimakumullah, ini saya menyinggung dikit tentang hadis Ummu Sulaim karena ada bapak yang bertanya tentang anak kecil apakah sopnya dipakai. Jawabannya dipakai karena Rasulullah SAW itu sering datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik ya. Datang ke situ ya. Kemudian beliau diminta untuk sholat, diambil berkahnya. Sholat di sini. Akhirnya sholat, Rasulullah paling depan, kemudian Anas bin Malik dan anak yatim yang masih kecil itu di shaf pertama. Anas itu masih muda juga, tapi sudah balik. Di sampingnya anak kecil, anak yatim, baru di belakangnya Ummu Sulaim. Jadi ibu-ibu tetap shafnya di belakang anak kecil yang laki-laki ya. Begitu para rahimakumullah. Jadi kita setelah membahas pertama sholat di antara dua tiang masjid, yang kedua hukum makan bawang. Kemudian kita bahas bahwa makan bawang, makan jengkol, makan pete, makan yang lain itu termasuk hal yang dimakruhkan supaya tidak mengganggu orang jamaah. Kemudian hari ini kita akan bahas hukum sholat berjamaah 2 kali dalam satu masjid. Hukum sholat jamaah ya, 2 kali dalam satu masjid ya. Ada 2 Pak, karena di situ ada larangan Rasulullah SAW untuk sholat 2 kali jamaah dalam satu masjid. Kita rinci. Yang pertama, kalau masjidnya pinggir jalan atau masjid rest area, jadi ada masjid pinggir jalan atau masjid rest area atau masjid di terminal bis ya. Pernah ke terminal bis Pak? Ya, masjidnya itu enggak karuan. Maksud enggak karuan itu jamaahnya ada terus sepanjang waktu, bahkan banyak yang tidur di masjid ketika subuh seperti ini ya. Karena mereka datang dari luar kota, bisnya sampai situ masih malam, mereka menunggu bis berikutnya atau angkot tapi belum buka karena pada masih tidur, maka mereka numpang di masjid dan tidur di situ serta sholat subuh berjamaah. Ustaz kok tahu? Pengalaman zaman muda dulu sering naik bis, kemudian tinggal di masjid sampai adzan, kemudian sholat. Tapi habis selesai sholat subuh ada lagi yang datang. Begitu juga sholat zuhur, sholat asar, itu banyak jamaah yang datang bergiliran untuk sholat. Yang kadang-kadang ini sudah sholat selesai, ada sholat lagi, sholat jamaah yang satu, karena dia satu rombongan 6 orang, satunya imam, datang lagi rombongan berikutnya, dia nggak mau itu imamnya siapa saya nggak kenal, dia membuat jamaah lagi. Jadi dalam satu masjid itu ada 3 jamaah, ada 4 jamaah. Yang paling mutakhir itu adalah rest area berapa kilometer dari 57 ya, yang paling ramai itu, yang masjidnya bagus itu ya, 57 itu. Nah itu masjidnya bagus, ramai ya. Bahkan ada pengisian listrik ya, sudah ada namanya mobil listrik, sudah ada pengisian di tempat itu. Masjidnya bagus ya. Kemudian banyak yang sholat di situ. Itu nggak masalah Pak, nggak masalah. Kenapa? Darurat. Karena orang-orang ini tidak saling mengenal.
teorinya memang yang datang terakhir itu jamaah yang pertama. Cuma secara psikologi orang-orang Indonesia tidak bisa seperti itu. Dia akan sholat jamaah bersama rombongannya sendiri begitu. Ya. Baiknya kalau ada sholat jamaah tidak didirikan jamaah baru. Sebaiknya begitu. Tapi nampaknya sulit untuk sementara ini masyarakat Indonesia melakukannya karena banyak yang belum tahu bahwa tidak boleh, sebenarnya tidak layak sholat jamaah dalam satu masjid 2 kali atau 2 jamaah. Kalau 2 kali masih mendingan Pak, selesai sholat lagi, selesai sholat lagi. Tapi ini enggak, ya. Ini sholat jamaah pertama belum selesai, dia sudah didirikan jamaah lagi. Ini secara fikih enggak boleh. Ya. Tapi karena banyak enggak tahu ya sudah dianggap saja. Secara fikih enggak boleh. Tetapi karena banyak enggak tahu maka ya dimaklumi, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia suka berjamaah, ya, suka berjamaah, suka mendirikan masjid, ada masjid, mendirikan masjid sampingnya, kan begitu, mendirikan musola sampingnya, sudah ada ormas, mendirikan ormas lagi, kan begitu, terus begitu. Jadi banyak sekali perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan dalam masalah ibadah maupun perkumpulan dalam masalah sosial, karena memang dilindungi oleh undang-undang, ya, perkumpulan-perkumpulan. Itu efeknya kepada perkumpulan dalam berjamaah, ya. B. Jika masjidnya di perumahan seperti Masjid Nurul Huda, ini di perumahan, Masjid Al-Jihad, Masjid Baitur Rahman, Masjid Syuhada masih di pinggir jalan, ya, itu mungkin banyak orang yang datang. Nah, masjid perumahan itu boleh melakukan sholat 2 kali dengan syarat 1, harus selesai jamaah pertama. Saya teringat dengan hadis-hadis berhubungan dengan masalah kekuasaan dan pemerintahan. Tidak boleh ada 2 matahari di dalam satu negara. Dulu sering disinggung zaman-zaman dahulu bahwa di Jalan Merdeka itu ada 2 matahari, ya kan? Ada Merdeka Utara dan Merdeka Selatan, 2 matahari. Yang satu matahari, yang satu bulan masih oke. Kedua matahari itu yang repot. Kalau di dalam fikih disebutkan, ya, jika ada seorang imam, ya, kemudian ada imam kedua datang, maka bunuhlah salah satunya. Itu memberikan isyarat bahwa umat Islam itu imamnya satu saja. Karena kalau imamnya banyak itu bertengkar dan terjadi kekacauan. Ini diminiaturkan dalam sholat berjamaah. Sholat jamaah itu imamnya satu aja, jangan banyak. Dulu di Mekah, dulu ini Pak, pada zaman Khilafah Utsmaniyah masih terjadi perpecahan, tidak seperti sekarang. Sekarang masih lebih baik, jauh lebih baik. Dulu ada namanya mimbarnya itu berapa? Mimbarnya ada 4. Ya, ini Ka'bah. Ya, ini Masjidil Haram, kan begini ya. Nanti ya gini ya. Nanti di sini ada mimbar khusus madhab Abu Hanifah. Ya. Nanti di sini ada mimbar atau mihrab, ya, masjid madhab Malik, ada 4 Pak. Di sini nanti ada mihrabnya madhab Syafi'i, ini ada mihrabnya madhab Ahmad bin Hambal. Jadi kalau madhab Syafi'i dia akan nunggu imam yang ada di sini. Begitu Pak. Kalau dia madhab Syafi'i dia akan mengikuti imam yang ada di sini. Jadi sholatnya 4 kali. Itu enggak sehat Pak, zaman dahulu. Kemudian ketika zaman sudah berubah, kemudian Mekah dikuasai oleh Saudi Arabia sampai hari ini, maka ini semuanya dibongkar, ya, dibongkar karena membawa fitnah, ya, karena membawa fitnah, dibongkar semua. Imamnya cuma 1 dari madhab Ahmad ini, 1
Sekarang yang menang ini Imam Ahmad itu. Jadi Saudi Arabia itu madhab resminya itu madhab Imam Ahmad. Sebagaimana di Malaysia madhab resminya madhab Syafi'i nomor 3. Indonesia madhabnya terserah. Terserah karena negara nggak ngurusin agama ya. Dia Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan satu lagi apa Pak? 4 pilar bangsa. NKRI tidak ngurusin madhab ya. Walaupun mayoritas memang madhab Syafi'i, dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama. Di sana ada namanya madhab Muhammadiyah ya, yang nanti kitab rujukannya adalah HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yang katanya hari Selasa mau ada pengajian, benar nggak? HPT nggak ada madhab, terserah ya. Jadi terserah orang Indonesia menggunakan apa ya. Nah, sekarang banyak teman-teman lulusan Madinah ya, lulusan Arab Saudi kemudian membawa madhab Imam Ahmad ke Indonesia ya, maka terjadi pertengkaran di beberapa masjid ya, hanya gara-gara perbedaan madhab. Yang madhab lama Syafi'i, datanglah madhab Ahmad. Di antara perbedaan madhab Ahmad dan madhab Syafi'i dalam sholat subuh ya kan, dalam sholat subuh satu perbedaannya, kalau Syafi'i menggunakan qunut ya, ini dalam sholat ya, sholat subuh ya. Kalau madhab Imam Ahmad tidak qunut ya, termasuk di sini ya kan, termasuk yang ada di Nur Huda ya. Madhab Ahmad kadang bertemu dengan madhab Muhammadiyah. Nah ini madhab Muhammadiyah qunut ya. Kemudian yang kedua basmalahnya dijaharkan, madhab Syafi'i, madhab Ahmad tidak ya. Itu perbedaannya. Yang ketiga yang Bapak banyak belum tahu adalah kalau duduk kalau Syafi'i dan mayoritas ulama adalah duduknya tawarruk gini, maaf, tawarruk pakai K, tawarruk pakai K. Tawarruk itu kempol, apa namanya kempol, apa Pak? Tawarruk itu kalau saya ke Mesir beli ayam namanya wirok ini artinya paha bawah dan paha atas, itu wirok. Paha atas itu kalau bahasa kita itu pantat, benar ya, paha bawah dan paha atas itu satu kesatuan. Kalau wirokun pakai qaf, ini wirokun pakai qaf itu artinya uang emas ya. Jadi jangan salah paham di sini, berarti pakai qaf ya, itu artinya emas. Nah ini pakai qaf artinya emas, beda. Kalau wirokun pakai kaf, tawarruk pakai kaf. Bahasanya bahasa Arabnya gini, tawarruk. Duduk tawarruk adalah duduk di mana seperti duduk tahiyat akhir, yaitu kakinya sebelah kiri dimasukkan di bawah kaki sebelah kanan. Saya mau gambar susah, gimana gambarnya? Ya sudah paham lah. Antum buat contoh coba duluan. Bisa enggak? Nah ini contoh, katanya contoh coba. Duduk tahiyat akhir ala madhab Syafi'i. Ini mahasiswa. Gitu. Itu namanya tawarruk. Kaki kiri dimasukkan ya di bawah kaki kanan dan pantatnya
itu menempel. Nah, itu intinya. Sekarang yang kedua namanya iftiros. Coba iftiros gimana? Nah, namanya iftiros. Nah, iftiros itu mana namanya? Ya begitulah ya, seperti tahiyat awal. Nah, sudah paham. Itu Pak. Itu Pak ya. Jadi kata iftiros. Nah, jadi apa? Iftiros itu bahasanya firos. Firos itu karpet atau kasur ya. Ini artinya kasur atau karpet. Maksudnya apa? Bahwa kakinya sebagai ganjel daripada pantatnya. Kakinya itu diganjel, menjadi ganjel dari pantatnya. Jadi pantatnya tidak menyentuh karpet karena kakinya sebagai ganjel. Itu kalau apa? Sholat 2 rakaat ya. Sholat 2 ini khusus sholat 2 rakaat. Nah, ini perbedaannya Pak. Kalau mazhab Syafi'i itu sholat pokoknya tahiyat akhir itu pasti tawarruk. Jadi gunakannya itu tahiyat awal, tahiyat akhir. Sebagaimana kita di Indonesia sejak lama, sejak kecil kita tahiyat awal itu menggunakan iftiros, ini tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir menggunakan tawarruk. Hadisnya banyak ya. Tetapi mazhab Imam Ahmad ini terjadi perbedaan dalam memahami hadis saja sebenarnya ya. Kalau mazhab Imam Ahmad lihatnya 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau 2 rakaat itu iftiras, kalau 4 rakaat tawarruk. Sama. Jadi nanti mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad ketemunya di rakaat keempat, bukan rakaat terakhir Pak. Nah ini agak menjurut sedikit. Jadi pokoknya gini, rakaat 2 dan rakaat 3 atau 4. Nah ini berarti apa? Iftiros ya, ini mazhab Ahmad. Kemudian ini tawarruk. Sekarang ini mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Syafi'i pakai sin ya. Ini kalau rakaat pertama tahiyat, baik menggunakan tahiyat ya. Ini saya hapus dulu biar enak. Mazhab Syafi'i di sini mana ini? Ini kalau rakaat pertama, tahiyat awal itu iftiras. Kalau tahiyat akhir itu tawarruk. Ketemunya di mana coba? Kalau rakaatnya 3 dan 4 pasti ketemu semuanya gunakan tawarruk ya kan. Ini rakaat 3 karena ini tahiyat 3 itu pasti rakaat 3 dan 4 itu pasti tahiyat akhir ya. Yang beda itu kalau 2 rakaat ini kalau 2 rakaat ini menurut pakai hijau ya. 2 rakaat ini Pak, kalau menurut mazhab Ahmad itu iftiras. Kalau menurut Imam Syafi'i itu dia apa dulu? Dia kalau tahiyat akhir tawarruk, kalau dia tahiyat awal iftiras. Bisa dipahami Pak atau bingung? Dianggap paham lah ya, nanti ditanyakan. Makanya bedanya ketika sholat subuh saja, sholat subuh dan sholat sunnah. Sholat subuh
dan sholat sunnah itu beda duduknya. Tapi perbedaan seperti ini udah ada yang ngebiasa, bermanfaat Pak, bermanfaat perbedaan. Karena bermanfaat. Madhab Syafi'i yang tidak bisa duduk, madhab Syafi'i yang karena sakit, karena badannya besar, nggak bisa duduk tahiyat akhir, maka dia duduk tawarruk mengikuti madhab Imam Ahmad, memudahkan, memudahkan ya. Tidak harus kemudian duduknya harus dimasukkan, wah repot banget itu, susah. Itu harus badannya harus apa, harus fleksibel dan langsing gitu. Nah gitu Pak ya. Ini perbedaannya di situ aja ya. Saya tadi bicara apa sampai ke situ ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini tadi kita bicara masalah jamaah berkali-kali ya. Dalam masa khilafah Turkiya terjadi perbedaan. Di masa Saudi Arabia tidak ada perbedaan karena imamnya adalah madhab Ahmad ya. Itu Pak, semuanya ikut. Orang Indonesia kalau sholat di Mekah ya ikuti madhab Imam Ahmad ya kan. Madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik juga mengikuti, nggak masalah. Nah itulah persatuan Islam itu yang sekarang ini, yang kita lihat sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, itu persatuan Islam. Imamnya dari mana saja ikut, dari madhab mana saja ikut. Mau basmalah jahriyah, mau basmalah sirriyah, terserah ya. Makanya yang wajib diikuti imam itu bukan setiap gerakan Pak, itu yang hikmahnya. Kita berbeda pendapat itu ya. Saya cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan mengikuti ya, gerakan imam. Kok jadi ini ya, jadi biru. Hanya rukun saja, rukun saja, rukun ya, diantaranya perpindahan dari berdiri ke rukuk, dari rukuk berdiri lagi, ke sujud, ke duduk, ke salam. Itu aja. Dan ketika selesai Al-Fatihah sama, Al-Fatihah kan rukun ya. Jadi ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ketika dia takbiratul ihram, maka Anda takbiratul ihram. Ketika dia mengucapkan waladdallin, mengucaplah amin. Ketika dia rukuk, maka rukuklah, kata Rasulullah begitu ya. Kalau dia sujud, sujudlah, kan begitu, dan seterusnya. Dari sini kalau imamnya madhab Ahmad, sholat subuhnya duduknya iftiras, makmumnya boleh tawarruk. Nah, imamnya jenggotan, makmumnya nggak pakai jenggot, nggak apa-apa, masa kan gitu ya. Imamnya pakai kutroh itu, pakai kerudung itu, makmumnya pakai kopiahnya hitam. Imamnya kopiahnya tadi kopiahnya putih, makmumnya kopiahnya hitam, nggak masalah ya. Imamnya garuk-garuk sebelah kanan, makmumnya garuk sebelah kiri, nggak masalah ya. Tidak mesti diikutin pada hadirin rahimakumullah, karena itu masalah khilafiyah. Yang wajib diikuti itu yang rukun-rukun yang besar-besar. Itulah pandangan Islam terhadap jamaah itu di situ. Perbedaan dibolehkan, tidak dalam masalah-masalah yang apa, yang krusial, masalah-masalah yang besar harus ikut supaya tidak terjadi pertengkaran. Termasuk masalah beda niat. Beda niat itu boleh pada diri ya. Umpamanya imamnya, maka di sini nanti sholat, makanya
Kalau di terminal kita masih bicara berjamaah 2 kali atau imamnya, ya imam ini sholat apa? Sholat duhur, sholat asar. Datanglah makmum, ya makmumnya datang di sini, dia datang ini sholat zuhur karena dia dalam perjalanan, sama-sama 4 rakaat boleh, Pak. Beda niat, ya. Jadi imamnya habis sholat sunnah, ya kan, datanglah makmum dikit. Dia sholat zuhur, imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat, nggak masalah, tinggal melengkapi, fleksibel. Yang penting itu jamaahnya, yang penting persatuannya, perbedaan madhab, perbedaan niat nggak masalah. Itu Pak, itu pentingnya kita memahami konsep Islam. Jadi kembali kepada masalah kita apa tadi Pak? Sholat berjamaah, ya. Kalau di perumahan jamaahnya harus selesai dulu, baru sholat lagi. Kan dulu pernah saya sampaikan di sini, ada jamaah yang nyempal. Ini nyempal itu aliran sesat lah bahasanya lah. Misalkan diri dengan dalil saya sudah sholat. Waktu itu Rasulullah sedang sholat di mana? Di Mina. Sedang sholat di Mina. Jadi sholat di Mina. Sudah selesai jamaah. Kemudian tanya ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kok terlihat orang di belakang lagi main HP. Zaman sekarang, zaman dulu duduk-duduk gitu, senderan itu. Rasulullah, ini nampaknya orang belum sholat jamaah deh, tolong panggilkan katanya. Panggilkan 2 orang Pak, ya datang ke depan, tanya fulan. Nggak langsung nuduh Rasulullah itu, sama orang itu nggak langsung nuduh, nanya kenapa Anda berdua tidak sholat berjamaah dengan kami ini imam nih, masjidnya ya lagi sholat subuh ceritanya Pak. Kenapa fulan ya? Tanya dulu. Dia menjawab, ya Rasulullah, kami berdua sudah sholat di masjid Al-Jihad gitu loh. Lebih cepat, atau masjid manalah dekat masjid sini, atau kalau dalam kota itu kami sudah sholat di rumah. Lalu kesini mau apa? Mau janjian, nah, gitu. Ketemu Pak Sugeng. Jadi ke masjid itu ya ada keperluan lain selain sholat. Kayak orang datang Gojek atau Grab atau apa, layah-layah ke masjid. Maka nanti di masjid itu ada beberapa masjid yang menyediakan kopi, ya, teh. Di sini juga ada ya. Yang datang silahkan minum, bahkan diberi Pak. Datang, Bapak mau minum apa? Minum teh, udah. Khidmat itu bagus Pak. Coba Nurul Huda gitulah. Ya. Kalau ada yang datang, entah siapa, minum apa Pak? Mau minum apa? Ini ada teh, ada kopi. Kalau di sini kan buat sendiri nggak apa-apa, tapi itu dilayanin Pak. Takut bayar enggak, gratis. Makanya orang seneng ke masjid. Nanti terkenal nih, Masjid Nurul Huda menyediakan kopi dan teh gratis bagi yang datang di situ. Maka menyebar seluruh keranggan. Akhirnya ramai jamaahnya, cuma ingin minum saja. Begitu pulang. Enggak apa-apa, maksudnya itu datang ke masjid Mina itu panggil ke sini. Saya sudah sholat Rasulullah. Kamu jangan ulangi lagi, kata Rasulullah. Jangan ulangi lagi. Kalau kamu datang ke masjid ada sholat berjamaah, walaupun kamu sudah sholatlah lagi. Loh, niatnya apa katanya? Kami niatnya sholat wajib subuh. Kamu niatnya sholat sunnah apa saja, penting sholat sunnah. Itu menjaga persatuan. Jangan sampai ada yang nyempal, itu Pak, penting. Nah itu, makanya dulu ada beberapa yang iktikaf di masjid, ya.
itikaf di masjid. Salah satu masjid Al-Islam itu, tempat kami pondok itu, ada yang itikaf. Dia akan melakukan sholat tahajud malam hari. Tidak mau ikut sholat tahajud, sholat tarawih ba'da isya. Lagi itikaf. Ketika ada sholat tarawih, dia di belakang, Pak. Kamu nggak ikut sholat, mau sholat tahajud Ustaz? Nggak bisa. Kalau kamu di masjid ini, kamu sholat. Kalau nggak mau, turun atau keluar dari masjid ini, tidak di dalam masjid. Apalagi ngobrol, orang sholat tarawih dia ngobrol, nggak benar itu, Pak. Itu, Pak, ya. Jadi kalau sudah dalam ruangan masjid ini harus sholat semuanya. Kalau nggak mau sholat karena dia sholat sunat atau ini sholat tarawih, dia nggak mau, dia di luar ngapain gitu, tidak dalam lingkungan masjid. Maka kalau saya umpamanya, Pak, lagi safar suruh ceramah lagi, suruh ceramah ba'dal maghrib sampai isya. Bayangkan, Pak, sunnahnya safar itu apa? Dijamak dan dikosor. Tapi berhubungan kita ini ceramah, pernah saya kemana beberapa tempat, diantaranya di Lampung dulu. Ketika saya suruh ceramah ba'dal maghrib, ya nggak mungkin saya kosor karena ngikutin imamnya 3 rakaat, saya juga 3 rakaat walaupun sedang musafir. Habis itu suruh ceramahnya ba'da isya, ba'dal maghrib sampai isya. Selesai ceramah sholat isya. Enggak mungkin lah saya jamak. Ustaz enggak ikut sholat, sudah dikosor. Ya enggak lah. Karena saya di situ, ya sudah ikut sholat maghrib dan sholat isya, enggak saya jamak karena memang dalam lingkungan masjid. Suatu ketika saya lagi capek banget di suatu tempat, saya lagi capek banget, saya kosor, Pak. Ketika sholat isya, saya keluar, masuk di ruangan istirahat, banyak gitu, udah di situ istirahat. Jangan di lingkungan masjid. Nah, ini pentingnya sholat jamaah itu harus satu solid, ya, imamnya satu diikutin, jangan buat jamaah baru. Nah, buat jamaah baru itu yang menyebabkan terjadi perpecahan satu dengan yang lainnya. Ini masalah berikutnya. Apalagi ini? Apalagi, Pak? Satu lagi. Ya, di sini belum tertulis. Apa dalilnya? Oh ya, dalilnya apa? Ini dalilnya banyak. Insya Allah kita akan pelajari dalilnya ini, kita renungi dan kita ambil pelajaran. Dalilnya adalah pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan sholat sendirian. Oh, ini namanya hadis sedekah. Tadi tambahan di antara dalilnya, dalil kita itu harus satu jamaah, satu sholat subuh di Mina. Tadi peristiwa tadi loh, Pak, ya, tadi sudah saya jelaskan barusan, ya. Itu yang kedua namanya sholat sedekah. Nah, ini saya bacakan hadisnya ini. Beliau melihat seorang laki-laki sholat sendirian karena terlambat, jamaah sudah selesai, baru datang, krek, dikit, mau sholat. Loh, kamu kok sholat sendiri? Terlambat ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, siapa wahai jamaah yang mau sedekah untuk orang ini yang sendiri? Ya, maka kemudian salah satu di antara jamaah di situ langsung sholat bersama orang itu, ya. Artinya di sini saya sebutkan, ya, saya bacakan lengkap. Maka seseorang yang mau bersedekah, adakah orang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan mengerjakan sholat bersamanya? Ya, pertanyaannya begitu. Kemudian datanglah orang sholat jamaah bersama dia, boleh ya sedekah itu jadi makmum atau jadi imam, terserah. Yang penting yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunnah. Namanya sholat apa, Pak? Sholat sedekah. Ya 2 rakaat, ngikutin dia sholat apa? Kalau sholat maghrib berarti 3 rakaat. Kalau sholat isya 4 rakaat. Jadi sholat sedekah itu ngikutin yang sholat dia. Kecuali kalau jadi imam.
dia jadi imam 2 rakaat, yang makmumnya itu melanjutkan, itu boleh juga. Kalau dia jadi imam, kalau jadi makmum dia harus ngikutin imam. Contoh sholat sedekah itu adalah bapak-bapak bisa ngerjakan, bisa biar praktekkan. Saya mempraktekkan, alhamdulillah. Apa itu? Ketika bapak sholat maghrib dan isya, ya sholat di masjid Nurul Huda, bapak sholat-sholatnya di mana? Di rumah, lebih afdal. Di masjid juga boleh, tapi kalau bapak di rumah lebih afdal jika rumahnya nggak ada gangguan, nggak ada anak kecil, nggak ada suara yang macam-macam, yang tinggal cuma suami dan istri. Bapak pulang, istri menunggu di situ. Jadi habis imam di sini atau jadi makmum, pulang sholat lagi, tapi yang namanya sholat sunnah ba'diyah maghrib atau sunnah ba'diyah isya. Ibu-ibu di belakang ya, dengar Bu ya, nanti suami-suaminya diajak sholat berjamaah. Jadi ibu jangan sholat sendiri di rumah ya, nunggu suaminya datang jadi imam. Nah, kan suami kan imamnya ibu, imam dalam kehidupan, imam dalam nafkah ya, dan imam dalam sholat. Ya, Ustadz nggak bisa baca Quran, nggak apa-apa, depan suami, depan istrinya, makanya sekalian belajar ya. Nah, dia rakaat sawu sufufakum ya, kan ada istri, ada anak, ada ya. Nah, udah Allahu Akbar, jadi imam niatnya sholat sunnah ba'diyah maghrib, istrinya niatnya sholat maghrib berjamaah, dapat 2 pahala ya. Pahala sholat sunnah di rumah pahalanya besar, lebih besar daripada sholat di masjid. Yang kedua, pahala sholat berjamaah bersama istri, dan istrinya juga dapat pahala karena sholat jamaah bersama suaminya. Itu Pak, itu bagus ya. Jadi ini namanya sholat sedekah. Hadis ketiga Pak, dalil ketiga ya. Larangan mengadakan sholat berjamaah kedua sebelum pelaksanaan sholatnya yang pertama selesai. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ya tidak menjumpai beberapa yang dalam beberapa sholat, maka komentar beliau, sungguh aku berkeinginan. Ini masalah sholat jamaah Pak, ini madhab Imam Ahmad dan madhab Syafi'i, bedanya di sini. Kalau madhab Imam Ahmad itu mengatakan sholat jamaah itu wajib, oke Pak. Tapi mayoritas ulama mengatakan sholat jamaah itu sunnah muakkadah, termasuk madhab Syafi'i dan madhab mayoritas. Imam Ahmad wajib. Mana wajibnya? Hadis ini saya bacakan yang mengatakan Rasulullah SAW itu kepengin menyuruh orang, sholat jamaah. Yang imam siapa gitu? Ya, saya nggak jadi imam. Kenapa? Saya mau nyari kayu bakar dan akan membakar orang-orang yang rumah-rumah yang orangnya tidak sholat berjamaah. Berarti kebakaran ada di mana-mana dong. Oh, ini nggak sholat jamaah dibakar. Apa itu mungkin Pak? Apakah Rasulullah seperti itu? Enggak, itu gertak sambal aja. Maka dalam bahasa fikih itu ini kan cuma ancaman doang, omon-omon ya. Tidak pernah terjadi Rasulullah membakar orang sholat jamaah. Jangan, Rasulullah itu la ikraha fiddin ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Makanya para ulama mengatakan ada 2 pendapat nih. Kalau imam mengatakan dibakar berarti kan wajib, kalau enggak sholat dibakar wajib itu katanya. Kata Imam Syafi'i, mana dibakar, nyatanya juga enggak dibakar, biarin aja. Berarti sunnah muakkadah. Nah, dan memang enggak ada Rasulullah itu menyakiti, membakar itu enggak ada, enggak kayak gitu cara berdakwah itu ya, dengan nasihat begitu. Jadi maka lebih cenderung kayak ini ya, karena kalau benar-benar dibakar berarti itu ada yang mengatakan itu maksudnya orang munafik. Jadi orang munafik bukan orang Islam. Banyak sih penafsiran. Tapi ini juga menunjukkan bahwa kata mereka ini menunjukkan bahwa sholat itu harus 1 jamaah, nggak boleh membuat jamaah kedua. Kenapa? Karena boleh
kalau boleh membaca jamak kedua, barangkali yang mau dibakar itu sholatnya yang kedua, bukan yang pertama. Nah, ini terjadi perbedaan. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, tapi hadisnya ini agak agak dhaif gitu, atau kurang masyhur, walaupun ada yang mengatakan ini sahih. Rasulullah SAW suatu ketika keluar kota, kemudian langsung menuju masjid, ternyata sudah bubaran. Beliau nggak jadi ke masjid, dia langsung menuju rumah berjamaah dengan istrinya, dengan keluarganya. Tapi ini hadis jarang kedengar, maka dikatakan hadisnya ya ini bukan dhaif. Dia mengatakan HR Tobroni, ya, para perawinya terpercaya, berkata Al-Hasan di dalam Majmu', ya ada yang mengatakan perawinya terpercaya, tapi hadisnya bukan di Sahih Bukhari dan Muslim, bukan di Sunan Arba'ah, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi enggak ada di Tobroni. Tapi ada yang mengatakan ini sahih, ya. Itu para hadirin rahimakumullah, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Sudah suruk atau belum? Baru suruk. Oh, udah 7 menit, berarti udah suruk. Nah, kalau begitu kita buka tanya jawab saja, ya. Masih ada beberapa poin, tapi kita buka tanya jawab saja supaya lebih mantap. Silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Tanyanya pertama, saya kalau tidak menggunakan mulut, saya diam aja, nggak angkat tangan. Terus yang kedua, kadang-kadang memang lupa tidak kunut. Terus makmumnya mengingatkan, subhanallah, gitu kan. Artinya kemudian dia tetap aja tidak kunut, hanya nanti di menjelang salam beliau imamnya itu sujud sakwi. Nah itu saya tidak mengikuti. Gimana Ustaz? Ya, Bapak, ya makasih Pak, ya. Bapak menjadi makmum imam yang kunut. Oke. Apakah ikut atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Karena kunut sendiri itu masih perbedaan. Soal kunut subuh maksudnya kunut subuh, karena kunut ada 3, kunut subuh, kunut nazilah, dan kunut witir. Kunut ada 3 ya, kunut subuh, kunut nazilah, dan kunut witir. Kapan-kapan kita bahas ya. Kita kunut subuh dulu. Para ulama berbeda pendapat, makmum itu mengikuti kunut atau tidak. Tetapi sebagian ulama termasuk Imam Ahmad yang tidak kunut mengatakan kalau kamu di belakang imam yang kunut, hendaknya kamu juga ikut kunut untuk menjaga persatuan, ya. Karena Bapak ikut nggak ikut pasti ikut, Bapak ikut atau nggak ikut pasti ikut. Maksudnya gimana? Ya dia kan berdiri berdoa, Bapak diam aja, diam itu ikut nggak? Ikut. Kenapa nggak rukuk? Lah dia belum rukuk. Berarti daripada diem bengong, ikut saja. Amin, ngangkat tangan. Ngangkat tangan juga apa? Ngangkat tangan ikut biar sama. Nanti kan ada orang ini nggak ngangkat tangan. Kayaknya diomongin orang. Muhammadiyah. Udah ikut. Saya mau cerita dulu ini. Dulu pimpinan Muhammadiyah, Fahrudin, sebelumnya Hamka, ya. Itu bijak Pak orangnya, pimpinan Muhammadiyah. Ya, ketika A.M. Fahrudin itu ketika datang ke komunitas NU, suruh jadi imam apa Pak? Sholat tarawehnya ini 23. Lah dia bijak dia, beliau jadi imam Allahu Akbar biasa dilama-lamain. 2 jam 3 jam itu. Pas 11 rakaat dia berdiri pada jamaah. Dilanjutkan enggak atau cukup pada NU semua itu.
Ya sudah, nah, selesai kan? Itu bijak ya, mereka minta supaya 11 rakaat secara tidak langsung. Nah, itu. Ya, begitu, itu salah satunya. Sebelumnya, jauh sebelumnya Imam Syafi'i itu kalau datang ke tempatnya Abu Hanifah mengatakan kunut itu bid'ah. Ke tempatnya mazhabnya Abu Hanifah sudah jadi imam, beliau tidak kunut, menghormati jamaah makmum. Coba bayangkan. Sebaliknya Muhammad Al-Hasan itu muridnya Abu Hanifah yang ketemu Imam Syafi'i di Madinah, belajar sama Imam Malik. Ya. Muhammad Hasan ketika dipanggil Imam Syafi'i, gurunya ini ya, itu beliau suruh jadi imam kunut, padahal dia mengatakan kunut itu nggak benar maksudnya. Akhirnya dia kunut menghormati jamaahnya Imam Syafi'i, saling toleransi pak. Nah, kan ini masalah khilaf ya, masalah yang kalau kita mau jujur, Imam Syafi'i itu kenapa mengatakan kunut? Karena Imam Nawawi, Imam Hakim dan beberapa imam itu mengatakan hadis kunut itu sahih. Sedang ulama lain mengatakan hadisnya sudah mansukh, sudah dihapus dengan hadis lain gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi perbedaan pendapat karena menilai satu hadis apakah sahih atau tidak sahih atau sudah dihapus dengan hadis lain, itu aja. Ada hadisnya Pak. Itu perbedaan. Termasuk basmalah jariyah, enggak jariyah, itu perbedaannya dalam soal hadis. Ya sebagian yang diikuti mazhab Syafi'i itu artinya dhaif sebenarnya, tapi udahlah namanya, padahal beliau juga ahli hadis. Kemudian yang kedua sujud sahwi para hadirin, sujud sahwi sama Pak. Bapak mazhab Syafi'i itu mengatakan dalam matan Abi Suja, kemudian saya juga ngajar matan Abi Suja, bahwa saya dulu orang Muhammadiyah, tapi ngajarnya bukunya Nahdlatul Ulama, nggak masalah, kayaknya tahu. Oh ini Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, jadi gabungan. Jadi kalau saya ngajar matan Nabi Suja, ya, di dalamnya ada kata-kata bahwa sujud kunut subuh adalah sunnah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Maka kalau lupa sujud sahwi dalam beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Makanya mereka kalau lupa tadi subhanallah sujud sahwi. Kalau sujud sahwi ya Bapak ikut, karena sebelum apa? Sebelum salam dia sujud kan? Ya Bapak masa diam saja ke sujud. Selama belum salam maka ikutilah. Tapi yang menarik saya baru tahu ini Pak. Kalau imam sudah salam, habislah kewajiban untuk mengikuti imam. Maka ada yang mengatakan imam salam, dia belum selesai baca tahiyat, baca sampai selesai. Taruhlah imamnya cepat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, dia baru at-tahiyatulillah wassalam. Jadi 10 menit setelah imam salam dia baru salam. Itu katanya boleh. Kenapa? Kalau imam salam itu sudah nggak ada kewajiban mengikuti, kalau sudah bubar sudah selesai. Nah gitu Pak, itu ilmu baru Pak ya. Makanya tidak mesti kalau salam harus salam, itu nggak harus. Tapi kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Tapi ini kan belum salam Pak. Sujud sahwi itu ada dua, sujud sahwi sebelum salam dan sujud sahwi setelah salam. Ini ada 5 sujud sahwi, perbedaan ulama. Tetapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan sujud sahwi semuanya sebelum salam. Padahal di sana ada rinciannya. Kalau begini setelah salam, kalau sini sebelum salam. Kalau kelebihan kita sholat 5 rakaat, maka sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kalau sujud sahwi sebelum salam nambah lagi, berarti kan nambahin sholat lagi. Bapak jadi intinya kalau sujud sahwinya sebelum salam ikut. Tapi kalau sujud sahwinya setelah salam silahkan nggak ikut, nggak apa-apa, karena salam berarti terputuslah hubungan imam dengan makmum. Itu Pak ya. Sudah bel itu gimana? Satu lagi aja, satu lagi. Biar puas ya. Waalaikumsalam. Pak Ustaz yang ya langsung aja ya. Masalah berjamaah. Berjamaah. Laki-laki wajib berjamaah. Menurut mazhab Imam Ahmad,
Ya. Karena sholat berjamaah itu 7 derajat. Ya. Wanita pun sholat di rumah 27 derajat. Ya. Itu Rasulullah bersabda. Ya. Alangkah baiknya wanita itu yang lebih afdal sholat di rumah. Wanita itu istimewa. Ya. Di rumah saja 27 derajat. Ya. Tapi boleh saja di masjid Ustaz. Ya. Ya kan? Asal jangan memakai wangi-wangi perhiasan. Ya. Begitu. Bagaimana Ustaz? Seperti itu penjelasannya Ustaz. Bagaimana yang terbaik? Ya, baik. Gini, Pak. Ini salah satu dalil mayoritas ulama, sholat berjamaah itu lebih afdal 27 derajat daripada sholat sendiri. Berarti sholat sendiri boleh dong. Boleh kan? Walaupun cuma dapat 1 derajat, ya berarti boleh. Ini kan mengatakan nggak wajib. Kalau wajib sholat sendirian nggak sah kan gitu. Tapi nggak ada kan. Sholat sendirian dapat 1 derajat menunjukkan kebolehan sholat sendirian dengan resiko pahalanya cuma 1 itu, Pak. Itu untuk laki-laki. Untuk wanita tidak disebutkan, Pak. Sholat di rumah 27 derajat nggak disebutkan. Nggak ada hadis mengatakan sholat wanita di rumah 27 derajat, nggak ada, Pak. Coba cari, nggak ada. Yang ada sebaik-baik sholat untuk wanita adalah di rumahnya. Ada hadis lain mengatakan jangan engkau melarang istri-istrimu jika mau ke masjid. Kenapa? Karena ada kuliah subuh dan ada makan habis sholat subuh. Nah, itu jangan dilarang. Dan dia masak. Ya, kalau dilarang kita nggak bisa makan, Pak. Karena dia bawa makanan. Lah itu terserah dia aja. Kan saya mengatakan tidak ada hadisnya. Oh, dia istihad dia. Terserah. Terserah dia. Dia kan mengkias-kias dengan menganalogikan. Kalau suami dapat 27, istri dapat 7. Itu kan menganalogikan. Tapi saya katakan, saya nggak mengatakan salah atau benar, tapi tidak ada hadisnya. Kan mungkin istri dapat 29, Pak. Nah, dari mana 27? Yang ada istri itu kalau sholat di rumah lebih baik. Lebih baiknya berapa? Kita nggak tahu, nggak ada hadisnya. Saya nggak berani, Pak. Kalau tidak ada hadisnya nggak berani menentukan. Yang jelas lebih afdal, iya. Ya. Tapi ke masjid lebih afdal nggak? Saya tanya, Pak. Kalau kuliah subuh sekarang lebih baik ibu-ibu di rumah atau di masjid? Nah, beda-beda kan? Jadi nggak punya ibu. Sekarang saya tanya nih yang pernah umroh dan haji, lebih baik sholat di hotel sebagai rumahnya atau sholat di masjid Mekah atau masjid Nabawi? Lebih baik. Loh, katanya sholat di rumah lebih baik. Gimana ya? Loh, ini sabdanya di mana? Sabdanya di kota Madinah loh. Wahai sahabatku, sholat di rumah Anda lebih baik daripada wahai para sahabatku, sholat sunnah di rumah lebih baik daripada sholat di masjid Nabawi. Nah, ini apa? Mau bertanya ini? Iya, enggak? Oh, saya kira mau bertanya. Ya, baik, saya lanjutkan, Pak ya. Saya lanjutkan, Pak. Oh iya. Ya, protes ini. Ya. Benar berarti kan? Mau bertanya, Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana solusinya kalau lupa baca Al-Fatihah? Apakah sujud sahwi juga? Apakah sujud sahwi juga? Itu aja, mohon penjelasan, Pak Ustadz. Ya, entar Bu, saya selesaikan ini Bu ya. Jadi ibu-ibu sholat di rumah lebih baik, tetapi Pak, dalam keadaan tertentu itu sholat di masjid lebih baik. Contohnya sholat taraweh, ya. Sholat taraweh itu biasanya di rumah sendiri, ya. Tetapi karena suasana Ramadan
ya berjamaah, kemudian menghidupkan syiar Islam, maka kadang sholat di masjid lebih baik untuk menghidupkan syiar Islam. Termasuk ada ibu-ibu yang sholat di rumah itu nggak khusyuk karena ada anaknya, ada ininya rame kan, maka dia sholat di masjid sekaligus mendengar tausiah seperti sekarang ini. Kalau di rumah biasanya tidur, ya kan? Nah, itu lebih baik di masjid karena dengar tausiah untuk sholat subuh sekarang ini, ya, sekaligus memberikan manfaat untuk bapak-bapak karena membawa makan dan buat makanan. Jadi kalau melihat sesuatu jangan sendiri Pak, harus dilihat hal-hal di sekitarnya. Jadi gitu Bu ya, ibu-ibu tetap sholat jamaah di masjid pada waktu ada kuliah subuh sekaligus membawa makanan. Nah, jangan berubah ya, bagi yang bisa sholat subuh. Yang kedua pertanyaan tadi, nah ini kan termasuk manfaat. Coba kalau ibu di rumah, mana tahu ilmu ini. Ibu kalau lupa Al-Fatihah itu wajib mengulangi. Ibu wajib mengulangi, nggak sah. Soalnya nggak sah. Kok bisa lupa Al-Fatihah, gimana ya itu yang dibaca Pak? Qul huwallahu ahad gitu langsung. Jadi sholatnya tidak sah Bu. Caranya gimana? Ibu menambah 1 rakaat lagi. Saya ulangi Bu, ibu yang lupa baca Al-Fatihah wajib nambah 1 rakaat lagi membaca Al-Fatihah, kemudian rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud, kemudian salam. Jadi nambah 1 rakaat lagi kalau ingatnya ketika habis sholat. Tapi kalau ingatnya sudah lama, sholatnya diulangi lagi keseluruhan. Itu kalau lupanya sudah lama. Gitu Bu ya? Siap? Siap. Alhamdulillah. Itu salah satu manfaat kita menuntut ilmu. Coba sholat di rumah terus nggak pernah ikut pengajian, sholatnya nggak sah kan? Karena nggak baca Al-Fatihah tadi. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, pengajian pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.